Apa kabar Indonesia? Berjumpa kembali bersama saya, Doc Partner. Di video kali ini ada hal yang sangat menarik, ada hal yang sangat tentunya membuat kita bisa berimprovisasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Baik sahabat-sahabat penggiat otomotif dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbincang dengan narasumber kita. Beliau adalah pemilik bengkel Anugerah Prima Motor yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebagai informasi, video ini dibuat di dua tempat yang berbeda. Beliau ada di Kabupaten Klaten di workshopnya di Anugerah Prima Motor, dan saya sendiri ada di Kabupaten Purbalingga. Semoga video ini menarik dan nanti bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat penggiat otomotif dimanapun Anda berada. Kebijakan pemerintah dengan PPKM darurat tentunya ini sangat berpengaruh dengan bisnis otomotif sahabat-sahabat semuanya. Tidak hanya bengkel mesin, bengkel engine, baik itu bengkel AC, bengkel body repair, hingga sampai dengan bengkel variasi, tentunya ini akan sangat berpengaruh. Bisa jadi kondisi di daerah tertentu berbeda dengan daerah yang lainnya. Kondisi kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta mungkin akan berbeda dengan kota-kota kecil yang ada di seluruh Indonesia. Namun semua pasti ada pengaruhnya. Sahabat-sahabat penggiat otomotif dimanapun Anda berada, kebijakan pemerintah dengan PPKM darurat ini yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli, apakah ini akan berakhir sampai tanggal 20 saja ataukah akan diperpanjang? Karena sampai saat ini informasi wabahnya virus yang sangat fenomenal, virus yang saat ini sedang menjadi viral, yaitu virus COVID-19, di saat sekarang peningkatannya, penyebarannya, penularannya masih sangat signifikan. Kita harus memikirkan ketika nanti PPKM diperpanjang. Walaupun harapan kita semua tentunya PPKM akan berakhir di tanggal 20 dan tidak ada perpanjangan lagi, penularan menurun, virus ini segera pergi dari negara Indonesia. Itu yang pastinya kita harapkan. Narasumber kali ini Pak Anton Subuhi STMM. Nanti akan saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan produktivitas bengkel di masa PPKM darurat. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita sambut beliau Bapak Anton Subuhi STMM. Halo Pak Anton, apa kabar? Semoga Pak Anton dalam kondisi yang sangat baik, keluarga Pak Anton dalam kondisi yang sangat baik juga, kru, tim, dan sahabat-sahabat di sana dalam kondisi yang sangat prima. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung. Terima kasih Pak Anton sudah membuat video yang nanti kita akan
Padukan ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman penggiat otomotif di seluruh Indonesia. Pak Anton, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah situasi di kota Klaten sendiri, Pak Anton. Apakah ini berbeda dengan kota-kota yang lain atau cenderung sama dengan adanya kebijakan PPKM darurat? Seperti itu, Pak Anton. Yang berikutnya adalah pertanyaan berikutnya, Pak Anton. Situasi ini bukan situasi yang mudah. Situasi keadaan saat ini bukan situasi yang gampang. Dari beberapa daerah berbeda-beda, namun memang ada beberapa daerah yang memang harus sampai tutup bengkelnya, Pak Anton. Bengkel tidak bisa beroperasi, bengkel tidak ada pekerjaan, bahkan bengkelnya ditutup. Di suatu daerah bengkel masih bisa buka, namun omsetnya menurun. Teman-teman masih kebingungan, Pak. Bagaimana bengkel ini bisa survive? Bagaimana bengkel-bengkel ini bisa mendapatkan omset? Kiat-kiat apa ini, Pak Anton? Strategi apa ini, Pak Anton, untuk menghadapi situasi PPKM darurat ini? Berikutnya, Pak Anton, value-value apa, kenyamanan seperti apa yang kita berikan untuk customer, Pak Anton? Tentunya dengan kita mempunyai value, setidaknya bengkel kita masih tetap menjadi yang terpilih oleh customer. Begitu, Pak Anton, kurang lebihnya. Bagi sahabat-sahabat penggiat otomotif, penggiat bengkel dimanapun Anda berada, berikut kita sambut beliau Bapak Anton Subihi STMM dari Anugerah Prima Motor. Silakan, Pak Anton. Oke, terima kasih Om Imam dari Dokmot Motor Purbalingga. Ya, sahabat saya yang ada di Purbalingga diajak podcast lagi, ini yang kedua kalinya saya diajak podcast. Kabar saya dan keluarga Anugerah Prima Motor saat ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Om Imam, terima kasih atas doa teman-teman semuanya. Kami keluarga Anugerah Prima Motor diberikan kesehatan. Nah, bagaimana situasi di Klaten? Ya, pertanyaan yang menarik. Hampir sama juga di beberapa daerah di Pulau Jawa ini juga ada pemberlakuan PPKM, ya PPKM, yang mana tentunya buat teman-teman pegiat bisnis memiliki dampak, ya. Nah, artinya dalam proses bekerja pun akhirnya ada terjadi penurunan karena memang dari pemerintah ini untuk menyarankan mengurangi aktivitas ataupun berhubungan dengan banyak orang, ya. Dan tentu akhirnya memiliki imbas dalam dunia bisnis termasuk bengkel, ya. Terus kiat-kiat strategi apa yang dilakukan agar bengkel tetap produktif, ya, ini pertanyaan menarik, Om Imam. Dampak dari PPKM ini setiap daerah punya dampak yang berbeda, ya, punya dampak yang berbeda. Ada yang akhirnya pemerintah setempat menutup operasional dari bengkel tersebut, ya, mungkin karena dilihat bengkelnya ini cukup ramai, yang tentunya akan menimbulkan kerumunan banyak orang, yang mana potensi penularan COVID ini semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Maka akhirnya dari pihak pemerintah setempat menutup bengkel tersebut untuk beroperasional. Nah, ini tentu sangat telak bagi pemilik usaha, ya, sehingga nggak bisa beroperasional secara seperti biasanya, ya. Nah, ada juga yang mengizinkan, ya, pemerintah setempat mengizinkan bengkel tersebut untuk beroperasional seperti biasanya, ya. Jamnya tidak ada pemotongan karena biasanya PPKM hanya di malam hari saja pembatasannya. Kalau seperti di Klaten ini
penutupan akses kota itu jam 4 ya mulai ditutup, jadi orang-orang yang masuk di area kota Klaten memang akan kesulitan, akan dialihkan jalur keluar kota ya. Tetapi aktivitas masih diizinkan hanya maksimal sampai jam 8 ya. Praktis sebenarnya bengkel masih di jam operasional yang normal ya. Buat teman-teman mungkin buka jam 8 sampai jam 4, di bengkel Anugerah Prima Motor masih sama, buka jam 7 ya sampai jam 4 juga ya. Nah, apa sih kiat-kiatnya ya? Karena tadi sudah saya ceritakan bahwa ada dua dampak, ada yang bengkel ditutup dan ada bengkel yang boleh beroperasional. Nah, saya kupas dulu untuk bengkel yang boleh beroperasional ya. Nah, tentunya ini kan akan beroperasional dalam kondisi yang nggak maksimal ya, karena ya tadi aktivitas masyarakat dibatasi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya lebih stay di rumah saja, tidak melakukan aktivitas yang lebih seperti biasanya. Maka secara otomatis unit entry yang masuk ke bengkel rata-rata akan berkurang ya. Dan bagaimana bengkel mencikapi ketika unit entry ini berkurang ya? Berulang kali saya sampaikan bahwa bisnis adalah data ya, bisnis adalah data. Maka penguasaan data ini sangat penting yang harus dilakukan oleh teman-teman penggiat bisnis bengkel ya. Dan ini masih banyak sekali teman-teman yang tidak melakukan aware, peduli dengan bengkel ya. Data apa saja sih yang harus dimiliki? Yang pasti adalah data customer ya. Data customer dari namanya, alamatnya, sampai nomor handphonenya ya, kecamatannya juga perlu ya. Ini sangat penting, sampai historisnya, terakhir kapan customer kita ini kunjungan ke bengkel dan perbaikannya apa. Dan banyak pemilik bengkel yang mengabaikan data-data tersebut ya, sehingga pada saat kondisi yang seperti ini akan kesulitan untuk melakukan follow up, melakukan reminder, melakukan say hello, bahkan mendoakan saja saya yakin teman-teman sangat jarang melakukan karena lemahnya dalam pengelolaan data. Maka bagaimana dengan yang tidak punya data? Ya ini yang jadi problem kan jadinya ya. Maka mulailah sekarang merapikan data-datanya untuk kejadian yang seperti ini bisa terminimalkan ya. Nah, maka buat teman-teman yang belum mengelola data dengan baik ya, coba dengan data yang ada dulu saja lah, dengan data yang ada dulu dikelola ya. Minimal saat ini adalah say hello kepada para pelanggan kita ya, mungkin dengan cara menyapa dari statusnya mereka yang mengupdate status kan gitu. Coba dikomeni status-status mereka untuk menimbulkan engagement, mungkin sambil berdoa, didoakan bagaimana kabarnya Pak Anton, wah selamat ya, semisal nih beliau ini sedang memposting sesuatu yang mungkin contohnya lagi merayakan ulang tahun dengan keluarganya ya, sekali-sekali coba dikomeni secara berkala, wah selamat ya Pak Dodi ulang tahun ya, saya doakan semoga selalu sehat. Hal-hal kecil yang seperti ini tentu akan menimbulkan engagement yang bagus kepada customer. Nah, maka mulailah sekarang data tersebut dikelola dengan baik. Say hello, gimana kabarnya? Nggak usah kita menawarkan dulu saat ini, ya. Tapi minimal kita menyapa mereka, mendoakan mereka agar selalu sehat. Nah, hal seperti ini yang dilakukan tentu akan mengingatkan mereka tentang keberadaan bengkel kita. Ya, itu poin yang pertama. Say hello dengan customer. Ya. Nah, berikutnya ciptakan program-program yang itu nyambung dengan PPKM ya, mungkin dengan pemberian diskon khusus plus mungkin fogging gratis ya, yang memiliki daya tarik kepada customer untuk mengurangi penularannya COVID ya. Ini salah satu caranya dengan penawaran fogging dan layanan jemput bola ya. Karena dibatasi aktivitas maka mereka enggan untuk keluar dari rumah ya, maka harusnya pihak bengkel menawarkan untuk kunjungan, perbaikan kunjungan ataupun mobil diambil ya. Ini juga saya lakukan di bengkel Anugerah Prima Motor dan alhamdulillah banyak sekali yang akhirnya mereka booking mobil suruh diambil ya.
Nah, ini salah satu strategi saja bagaimana agar kita punya aktivitas, ada unit entry yang masuk di bengkel kita, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oh sorry sebentar, saya lanjut lagi yang bagaimana dengan bengkel yang akhirnya tidak boleh operasional, kan gitu. Tentu tidak ada pemasukan, betul nggak? Tentu tidak ada pemasukan. Nah, pentingnya kita belajar mengelola keuangan buat teman-teman bengkel, ya, bahwa mestinya kita bisa menyisihkan uang, ya, untuk buffer, ya, ataupun cadangan ketika bengkel ini tidak bisa beroperasional, ya. Paling enggak ada tabungan untuk operasional selama 3 bulan, ya, maka sediakanlah cadangan uang operasional 3 bulan, sehingga ketika ada kejadian seperti ini teman-teman masih bisa membackup biaya operasional, ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari keluarga dari teman-teman pemilik bengkel, ya. Ditambah pastinya kita juga harusnya bisa memberikan sedikit penghargaan buat tim kita, karena ya bengkel ditutup, ya masa mereka juga nggak dikasih makan, kan begitu, ya. Nah, tadi ya terhadap bengkel yang ditutup. Terus apalagi yang bisa dilakukan terhadap bengkel yang ditutup, ya. Bisa jadi ada program-program internal yang bisa dilakukan, semisal training, ya, untuk meningkatkan skill, ya, training tentang pemasaran, training tentang membuat laporan keuangan, training tentang apapun lah, yang tentu tujuannya adalah untuk kita semakin tumbuh, semakin lebih baik lagi, ya. Jadi jangan sampai teman-teman dengan adanya kelonggaran waktu, tetapi teman-teman tidak memanfaatkan kelonggaran waktu tersebut, ya, sehingga teman-teman tidak ada peningkatan apapun, ya. Dan yang tahu kekurangan terhadap bengkel tersebut adalah Anda sendiri sebagai pemilik bengkel. Maka cobalah introspeksi, saya kurang apa ya? Oh, bengkel saya kurang bersih, maka lakukan housekeeping, bisa jadi bersih-bersih bersama. Oh, saya nggak paham tentang digital marketing, maka cari kursusan untuk digital marketing. Saya nggak paham tentang laporan keuangan, maka belajarlah tentang laporan keuangan. Nah, ini salah satu strategi ketika bengkel dari teman-teman tersebut ternyata ditutup, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah value, ya. Kenyamanan apa yang diberikan agar konsumen mau mengambil program bengkel, ya. Maka buatlah program-program yang menarik, yang mana ini membuat customer nyaman, ya, sehingga program yang kita tawarkan kepada si customer ini mau untuk diambil. Salah satunya adalah jemput bola, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Maka kekuatan database itu menjadi mutlak harus dimiliki oleh para pemilik bengkel. Mulailah sekarang merapikan database customer Anda, ya. Pertanyaan terakhir adalah manfaat dari PPKM, apa yang dilakukan oleh APM. Dengan kondisi yang low season ini, kami, ya, Anugerah Prima Motor akhirnya menggulirkan banyak-banyak training kepada seluruh jajaran kami, dari SA, kepala bengkel, ya, karung, ya, kemudian bagian marketing, kemudian mekanik, bahkan selevel OB, selevel satpam, kita sediakan materi untuk training, untuk refresh, ya, materi-materi, dan meningkatkan skill sesuai dengan bidang yang mereka lakukan, ya, dengan adanya PPKM ini, ya. Kemudian saya berharap, ya, dan berdoa agar PPKM ini tidak berlanjut lebih panjang lagi, ya, cukup hanya 2 minggu saja, ya, sehingga kita tidak, ya, dampaknya tidak semakin dalam ataupun semakin berimbas yang kurang baik kepada kita, ya. Terakhir, ya, jaga imun, jaga kesehatan, dan jaga iman. Semoga kita bisa melewati masa pandemi yang kedua ini. Terima kasih Om Imam, sukses selalu buat penggiat otomotif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton Suboi atas segala wawasannya, atas segala improve-nya.
Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat penggiat otomotif di seluruh Indonesia. Saya akan kilas balik apa yang telah dipaparkan oleh beliau, bahwasanya bisnis itu adalah data. Pertanyaannya, sampai di mana sahabat-sahabat semua mengelola data itu? Ini sangat penting. Sangat ditekankan bahwasanya bisnis adalah data. Pengelolaan data itu sangat penting. Sahabat-sahabat semuanya bisa memulai dari awal, mencoba untuk merapikan, mencoba untuk menyusun data secara terstruktur. Berikutnya adalah PPKM itu situasinya bisa dimanfaatkan, situasinya bisa dimaksimalkan dengan peningkatan pengetahuan knowledge, baik itu digital marketing, keuangan, secara teknis, apapun itu, dan bisa juga untuk berbenah, untuk lebih baik penataan tempat, pengelolaan tempat bisa dilakukan di saat bengkel sedang PPKM. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat penggiat otomotif di seluruh Indonesia. Silakan sahabat-sahabat semua bisa komen ataupun like video kali ini. Dan jika sahabat-sahabat semua mempunyai rasa ingin tahu, penasaran dengan cara pengelolaan data, nanti akan kita kupas bagaimana cara mengelola data, bagaimana cara menyusun data, bagaimana menjadikan data itu sebagai sebuah program yang bisa meningkatkan omset usaha Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Saya Dr. Corner pamit undur diri. Bye bye.